kenapa dia begini matanya merah. Matanya merah, nyala. Akhirnya saya dicekek. Hah? Dicekek di atas mesin cuci. Langsung anak saya datang tampar, baru dilepasin. Terus pindah rumah ke Bogor, saya dilempar pakai laptop. Di Trikarang, dia nganggur di rumah karena dia merasa pegang uang 40 juta buat poya-poya. Naktir teman-temannya, entah kemana nggak ngerti. Tiap hari pergi terus. Akhirnya uangnya menipis. Nah itulah berlanjut, berantem terus. Nah secara diam-diam, saya tuh cariin kerja untuk dia, untuk mantu. Dapat di Serpong, di Ayon. Nah, dia di sana sebagai supervisor. Gajinya udah hampir 8 juta. Sampai sekarang, ya. Ini 2 tahun yang lalu, itu udah slip gajinya itu ketemu sama cucu saya, yang kecil. Bilang gini, Nek, enak ya papa dapat kupon berhadiah, katanya dibilang gitu. Coba lihat sini, nenek lihat dulu. Bila dilihat, itu slip gaji. Masya Allah, gaji segini, gedenya, istrinya dikasih seenaknya aja. Mana cukup? Sebenarnya saya sendiri juga udah gak tahan, gak betah di situ. Tapi karena saya memandang cucu-cucu saya, sama anak saya sendiri, saya kasihan, saya bertahan di situ. Oke. Ibu mohon maaf, Terus, ini iya. artinya memang diawali dengan tidak baik ya. Iya. Bahkan 1 hari sebelumnya pun ada perselisihan dan ketegangan di sini ya. Cuman namanya demi menyelamatkan wajah, muka gitu di depan orang-orang. Saya pengen tanya, kan awalnya rencana 3 bulan sajalah gitu ya. Setelahnya yang penting nyelamatin nama dulu, setelahnya mau pisah-pisah lah. Sampai detik ini berarti sudah berlangsung berapa lama? Nah itu karena udah kelihatan anak saya hamil, jadi saya pikirannya itu makin ciut gitu. Ya aduh ya Allah, kalau udah begini, dah dari anak 1, terus kebetulan udah mulai bahagia, anak 2, mulai cekcok lagi gitu, kacau lagi. Astagfirullahaladzim. Pada dasarnya dari hati paling dalam, Ibu Tifa merestui tidak? Karena entah kenapa ya, apa mata saya itu tertutup, apa bagaimana nggak tahu juga tuh. Tapi baru terbuka sekarang ini topengnya. Kalau dia itu memang adat apa kelakuannya memang kasar sekali sama istri. Ya. Sama atau mertua. kalau Robi boleh garis besarkan, pelit lah. Wah, udah nggak pelit lagi. Ya. Intinya pelit sama mertua, nggak mau berbagi apalagi sama istri begitu ya. Uang disimpan sendiri ya. Tapi nggak ngerti. Ya udah tabiat ya Bu ya. Karena istri udah nggak pegang uang, maaf sampai cerita panjang ya. Udah hampir sebulan, udah hampir nutup mau bulan lagi, udah nggak pegang uang. Minta karena dia di ATM kan masih banyak. Minta untuk anaknya beli susu gitu. Nggak ada, dia bilang gitu. Yaudah aku pinjam dulu lah katanya, kata anak saya. Dikasih, tapi nanti gajian dipotong. Gitu modelnya. Sampai sekarang begitu. Nggak pernah ribut. Saya bilang gini, bikin malu aja kayak anak kecil pada ribut terus. Entah kenapa dia begini matanya merah. Matanya merah, nyala. Akhirnya saya dicekek. Dicekek di atas mesin cuci. Langsung anak saya datang tampar, baru dilepasin. Terus pindah rumah ke Bogor, saya dilempar pakai laptop. Atau saya begini, kalau nggak begini, ini udah kena nih. Anak saya juga gitu, 2 kali dicekek. Yang kedua kalinya, dari kamar ditarik, dibawa ke dapur, diseret, dicakar, dicekek, dilempar ke pintu sambil nangis ngejerit.
gimana nggak ikut campur, saya namanya satu rumah. Selain ibu dilempar tadi pakai laptop, iya, dan ibu dicekek, iya, ada lagi yang lain yang dilakukan? Yaitu dilempar pakai gantungan baju yang jari-jarinya banyak itu. Pernah dia mencoba, melukai ibu? Nggak kena. Nggak kena maksudnya? Nggak kena, karena saya lari. Pakai? Entah pakai pisau, entah apa. Nah itu pisau? Waktu saya di dapur, mondar-mandir, dia pegang pisau kan gini. Ibu lirik gini, astagfirullahaladzim, pisau lagi. Nah kebetulan dia balik sana, saya masuk ke kamar mandi, saya kunci kamar mandi. Dia langsung keluar. Udah keluar, mungkin ditengoknya itu ibu udah nggak ada kan. Dan entah kemana nggak tahu. Baru ibu keluar masuk ke kamar. Terus kebetulan karena ada kejanggalan, dalam tas dia ibu korek-korek, ternyata banyak barang-barang. Termasuk pisau jimat-jimat itu.